Dia adalah wanita paling tenang yang pernah saya temui. Mala menarik sebuah troli, memutar, dan menurunkan posisi kepala Dagini. Memakai sarung tangan, lalu mengambil sebuah pisau, mengangkat tangannya, tapi gadis tidak berkedip sama sekali. Mala sangat kaget. Dia meratapi pisau kecilnya, meletakkan kembali pisaunya dan mengganti pisau besar. Lalu langsung menebas gadis ini, tapi gadis ini masih tidak bergerak. Mala bingung. Dia bertanya, mengapa dia tidak takut? Ternyata, nama gadis ini Dagini. Saat dia menunggu seseorang di stasiun, tiba-tiba dia disemprot seseorang, membuatnya pingsan. Dia sempat melihat seseorang. Orang itu adalah fansnya. Dia Gotham, dia buta. Bahkan jika dia sudah mati, Gotham akan menemukannya dalam 7 hari, dan menangkap Mala. Bulan ini Mala sudah membunuh lebih dari 50 wanita. Dia merasa tertantang. Dia tidak suka ditantang. Bagaimana seorang buta bisa menemukannya? Mala pun meletakkan pisaunya, dan membiarkan Dagini hidup beberapa hari. Kemudian, di pom bensin Mala melihat seorang gadis, yang sedang menunggu mobil. Dia membuat gadis itu pingsan, lalu membawanya ke ruangan eksekusi, dan menguncinya. Mala mengambil pisau. Dagini kaget dan ketakutan. Mala berkata kepada Dagini, bila dalam 7 hari Gotham tidak menemukannya, maka kepalanya akan menjadi kado Gotham. Hari kedua, tubuh gadis itu ditemukan di tepi lembah, tapi polisi tidak menemukan jejak apapun. Gotham mencoba mencium aroma tubuhnya. Itu bukan tubuh Dagini. Mala di sini. Dia sedang mencari korban berikutnya. Tapi gadis ini melihat garasi mobilnya kosong. Gadis ini curiga, lalu menyerahkan anjing ini dari jendela, dan pergi begitu saja. Mala merasa kesal, merencanakan sesuatu. Suatu malam, Mala mengikuti gadis ini, dan menusuknya beberapa kali. Gadis ini tidak bergerak lagi. Mala memasukkan tubuhnya ke mobil, dan membawanya ke ruang eksekusi. Mala menebas kepalanya. Dagini yang melihatnya ketakutan. Malam hari, Gotham membuka pintu. Tiba-tiba tubuh mayat itu di depan pintunya. Dia mengerti, psikopat itu ingin menakutinya. Mala kembali. Dia mengganti rantai yang lebih panjang, agar Dagini dapat leluasa ke toilet. Setelah Mala pergi, Dagini melihat seorang wanita tua. Dia adalah ibu asuh Mala. Ternyata, saat kecil dia sering memukul Mala. Mala menjadi trauma, dan membuatnya seperti sekarang, di tempat Gotham. Karena dia melihat 2 tubuh mayat, dia pun menemukan petunjuk. Dia menemukan di 2 tubuh mayat itu, ada aroma bau binatang babi. Berdasarkan posisi si psikopat itu, Gotham yakin, psikopat itu adalah pemilik perusahaan babi. Mereka mulai mencari tahu. Seseorang polisi menyelidiki tempat Mala, dan kebetulan dia bertemu Mala. Polisi yang tidak curiga, disuntik hingga pingsan. Mala membawanya ke ruangan eksekusi, menarik troli pisau, mengambil 1 pisau. Dagini menangis di pojok. Waktu tersisa hanya 2 hari. Mala yang kesal, mendatangi rumah Gotham. Saat dia mencoba membunuh, asisten Gotham muncul, dan mengejar mobilnya. Mala bersembunyi di rumput. Asisten itu turun, melihat keadaan. Belum sempat memberitahukan plat mobil Mala. Mala langsung menusuk perutnya, lalu merampas HP-nya. Besok adalah hari kematian Dagini. Keesokan hari, Gotham menyentuh mayat asistennya. Dia merasa bersalah. Mereka menemukan peternakan babinya. Waktu tersisa sedikit, mencoba mengenali peta itu. Kamala memberi petunjuk. Gotham bertugas mengemudi. Mereka pergi menyelamatkan Dagini. Dagini dikunci di atas kasur eksekusi. Mala menurunkan kepala Dagini, mengangkat tangannya. Tiba-tiba alarm berbunyi, membuatnya sangat marah, dan berlari keluar dari ruangan. Ternyata itu ulah Gotham. Mala melihat Gotham, lalu berteriak keras, berlari ke arah Gotham, dan tiba-tiba listrik padam. Mala seperti orang buta. Dia menebas seperti orang gila. Tidak ada cahaya sama sekali. Dia seperti Gotham, menjadi buta, dan tidak berhenti berteriak. Gotham tepat berada di belakangnya. Tiba-tiba muncul, menyetrumnya hingga pingsan, lalu mengeluarkan borgol, dan mengunci kakinya. Saat itu, Gotham mendengar suara Dagini, terlatih-tatih berjalan ke ruangan itu. Tiba-tiba, Mala terbangun. Gotham membuka ikatan Dagini, dan berhasil menyelamatkannya. Kemudian Mala muncul, dengan amarah mendekati mereka. Mereka pun dengan cepat kabur. Tiba-tiba, Mala mengemis kepada mereka. Jangan tinggalkan dia sendiri.
Dagini terhenti, dan merasa kasihan. Ternyata Mala membunuh gadis-gadis itu, karena dari kecil dia selalu dihukum oleh ibu asuhnya, membuatnya trauma saat dewasa. Setiap dia membunuh, dia akan meminta ibu asuhnya untuk menghukumnya. Jadi dia menggunakan alasan membunuh, agar melimpahkan dosanya ke ibu asuhnya, kemudian meminta pengampunan. Mala menganggap Dagini adalah ibu asuhnya. Dia ingin Dagini menghukumnya sekali, tapi Dagini tidak melakukannya. Dia malah meninggalkan kunci borgol. Mereka pun berbalik dan keluar. Saat Mala mengejar keluar, mereka sudah pergi, meninggalkan dia sendiri. Saat Mala melihat Dagini muncul di TV, dia merasa terhina. Mala memakai kerudung merah, menutup matanya, bunuh diri, melompat dari jurang, dan film pun berakhir. Walaupun ceritanya gila, tapi masih logika. Semua ada alasannya. Dimanapun Anda berada, hargai kehidupan Anda, cintai hidupmu. Jadilah orang yang baik dan penuh cinta, maka dunia akan jauh lebih baik. Baiklah, saya Lao Lei. Kita jumpa lain waktu.